boleh menaikkan syukur atas merayakan juga kelahiran Tuhan Yesus di Pondok Kapiri Resort. Ya, kita bersyukur bersama-sama, dan juga kita percaya yang tidak hadir, yang mengikuti ibadah siaran langsung secara online pun, mari kita bersama-sama menikmati kebaikan Tuhan dalam ibadah Natal pada saat sore hari ini. Mari saya jemput semuanya bangkit berdiri, kita angkat pujian, sembah dan puji. Haleluya. Allah Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, kami muliakan Nabi Yesus Kristus Putra Tunggal. Terima kasih Tuhan, kami ada pada sore hari ini oleh karena kemurahan-Mu. Kalau kami sampai di tempat ini oleh juga karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Saat ini kami bersukacita Tuhan, kami boleh merayakan Natal. Kami boleh mengingat kembali Tuhan betapa juru selamat Engkau telah karuniakan kepada kami untuk menerangi, untuk memimpin jalan hidup kami. Biarlah ya Tuhan, berita gembira ini Tuhan boleh kami sebarkan ke seluruh pelosok dunia ya Tuhan, sehingga semua orang boleh mengenal, semua orang boleh Kita
Bapa di dalam surga, Bapa yang kami puji, kami sembah dan kami muliakan di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa untuk waktu yang indah pada sore hari ini. Kami jemaat dari House of Blessing, kami berkumpul bersama di tempat ini untuk kami dapat datang beribadah kepadamu, memuji, membesarkan nama-Mu. Dan sebentar lagi kami akan mendengar sebagian daripada firman-Mu. Kami yakin, kami percaya Bapa, ini semua jadi oleh karena kasih anugerah-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami masing-masing. Bapa yang baik, kami akan mendengar akan firman-Mu. Roh Kudus hadir dalam hati dan pikiran kami, menuntun kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan firman-Mu ini boleh menjadi terang, memberi kekuatan di dalam jalan kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyatakan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk mendengar akan firman. Haleluya. Amin. Merayakan Natal bersama dengan GPD House of Blessing. Ya, puji Tuhan ya, memang dari kita ini ada beberapa yang cancel karena berbagai alasan. Ada yang sakit, tadi total ada beberapa yang sakit. Sebelumnya ada yang anaknya yang sakit. Ada domba di situ, ada jerami, yaitu cocok buat anak sekolah minggu. Ya, Natalan anak sekolah minggu. Karena untuk membuat satu pendekatan yang lebih cepat dipahami. Tetapi bagi kita orang dewasa, kita tidak lagi memahami Yesus Kristus itu seperti bayi yang seperti kalau kita lihat bayi manusia biasa, seperti kita punya anak, kita punya cucu yang imut-imut, unyu-unyu, lucu gitu, yang tidak berdaya. 2000 tahun yang lalu peristiwa itu telah selesai. Karena itulah lagu-lagu Natal kita tidak selalu tentang kelahiran, tapi dikaitkan selalu dengan kematian dan kebangkitan. Karena kita sedang berbicara sekarang ini, ya, Kristen sekarang berbicara titik tumpunya pada Yesus Kristus yang mati dan bangkit itu. Kelahiran, kematian, kebangkitan adalah satu rangkaian peristiwa yang harus terjadi sebagai penggenapan akan apa yang Allah rencanakan, penebusan umat manusia yang harus dilakukan oleh manusia biasa. Tetapi manusia biasa yang sudah tercemar tidak mungkin melakukan penebusan. Berarti hanya satu-satunya cara, Allah sendiri yang datang dalam rupa manusia, dan Dia tidak datang seperti apa yang tertulis dalam kitab Kejadian misalkan. Itu dia, karis. Jadi kasih karunia ketika Allah berikan cuma-cuma, ya memang Allah tidak mungkin dapat dibalas kasih, tidak mungkin dibalas pengorbanannya. Pemberian Allah, the gift of God tadi adalah sacrifice-nya. Kita nggak bisa sacrifice yang sama, kita nggak bisa berkorban yang sama, nggak mungkin. Bahkan kita mati pun karena Injil nggak akan pernah setara. Tapi Tuhan dalam kemurahannya memberikan kita solusi. Kita cukup percaya untuk terima keselamatan dan cukup memuji dan berterima kasih dalam ucapan syukur. Cukup. Itu cukup. Kadang-kadang kita memikirkan membalas kebaikan Tuhan terlalu besar. Ya. Kita seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya. Rasanya pengen membalas kebaikan Tuhan. Nggak kaya dalam harta, yang penting kaya dalam hal-hal yang rohani. Ini dulu Opa Spiring ini dulu konsulat jenderal ini, konjen di New York, Amerika Serikat, iya kan? Pernah juga di mana? Venezuela, di mana? Di Amerika Selatan sebelahnya, ini. Tetapi kekayaan beliau bukanlah karena pangkat dan jabatan, tapi hidup untuk Kristus seperti kata Paulus adalah keuntungan. Bahkan mati pun aku untung. Haleluya. Karena pangkat dan jabatan bisa berlalu, tapi kasih
setia Tuhan tidak akan pernah berlalu. Puji Tuhan, haleluya. Ya, puji Tuhan. Kiranya kita dapat belajar itu. Sebagai penutup kita melihat kembali ke Efesus pasal 5 ya. Pasal 5 tadi ayat 1 dan 2. Konsep karis itu bagi orang Greko-Roman itu harus seperti itu. Harus menjadi orang-orang yang meniru siapa yang memberi. Efesus 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadilah penurut-penurut, atau teks aslinya jadilah peniru-peniru. Jadi apa yang Allah lakukan, itulah yang kita lakukan. Apa yang Kristus lakukan, itulah yang kita lakukan. Haleluya. Tapi kita gak perlu mati dan kayu salib untuk seperti Kristus. Cukup kita dikatakan apa di sana? Kita hidup dalam kasih. Kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Dan ayat terakhir kita kembali ke pasal 2 karena tadi kita membacanya. Efesus pasal 2 ayat ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi orang yang telah menerima kasih karunia, orang yang hidup karena pemberian Allah, tadi dia meniru apa yang Allah lakukan, yaitu hidup dengan kasih. Yang sekarang kemudian yang kedua adalah hidup dengan perbuatan-perbuatan baik. Sebagaimana Yesus selalu berbuat baik meskipun balasannya tidak selalu baik. Maka kita sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia, kita berterima kasih kepada Allah dengan cara yang sederhana. Hidup dalam kasih dan hiduplah dalam perbuatan baik. Bukan kepada Allah saja, karena tidak mungkin kita membalas Allah, tetapi paling tidak kita dapat melakukan kebaikan kepada sesama. Ada orang berbuat baik kepada kita, kita bersyukur. Tapi bisakah ketika kita berbuat baik kepada orang, balasannya tidak setimpal dan kita tetap bersyukur dan tetap mengasihi serta berbuat baik kepada? Itu yang susah. Tapi kata Tuhan, engkau harus meniru Allah yang tidak memandang akan kesalahan orang, tetap mengasihi, tetap melayani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kembali kepada oleh Bapak Gembala di bidang supresi, Pak Pendeta Theodorus It is the light of the years
Kata Dani dong saya.
terima kasih saya sebagai gembala jemaat Gathering House of Blessing. Terima kasih kepada Tuhan Yesus tentu yang telah memberikan kita kesempatan untuk kembali merayakan Natal bersama-sama dengan jemaat yang ada. Ya, meskipun ada cukup banyak juga jemaat yang akhirnya tidak bisa ikut, tetapi akhirnya kita semua ada di tempat ini. Ya, puji Tuhan ya. Ada juga hadir di sini tengah-tengah kita. Ada Opa Sembiring, ada Pak Hari. Pak Hari ini kalau mengenal inilah yang punya tempat ini. Ya. Tapi di resort dan camp sama dengan istrinya tadi. Ada Ibu Lisma juga, puji Tuhan. Ya, terima kasih kepada ini juga semua jemaat ya yang sudah. Jadi kita ini kesini, ini hasil nabung dari bulan Februari, ya supaya nggak berat. Saya bilang udah nabung aja tiap habis ibadah, nabung aja 10.000 tiap minggu. Jadi 1 tahun, nggak 1 tahun sih ya 10 bulan dapat lah, cukup lah. Dan puji Tuhan ya, artinya kalau dilihat sebenarnya kalau tabungan itu nggak cukup juga, gitu loh. Tapi waktu kita kesini bulan apa? September. Dengan seskerolog itu dihahap tentunya, ya puji Tuhan. Tadi sudah menyanyi setiap grup yang disebutkan tadi grup konsumsi. Ya tadi ada satu grup yang banyak beberapa anggotanya nggak bisa ikut sehingga cuma trio. Tapi luar biasanya karena cuma trio dia bikin ribut. Makanya jadi ramai kan. Walaupun paling sedikit tapi dia paling ramai. Keren. Nah ada pasukan kuning paling banyak. Paling banyak kuahnya maksudnya. Keren, puji Tuhan ya, haleluya. Jadi inilah kita House Blessing ya. Ini Pak Hari baru melihat kami ya, seperti inilah kami ya, jemaat di gereja ini. Yang rumahnya kami pakai itu namanya Ibu Widya. Sudah pengen ikut, sudah panggil iparnya juga. Tahu-tahu orang yang menjaga anak yang bisa terakhir nggak datang, nggak nongol. Ya terpaksa dia nggak bisa karena anaknya itu autis ya, jadi harus ada perhatian khusus, jadi nggak bisa ditinggal. Biarlah Tuhan yang membalas apa yang telah Bapak Ibu persembahkan bagi Tuhan Yesus. Mari kita satukan hati kita mau tutup ibadah ini. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian seperti yang ada itu. Sebab Kau layak terima puji. Haleluya. Yang sedang merayakan Natal dan akan merayakan Natal di tempat-tempat di mana Tuhan mereka juga tidak mudah untuk merayakannya. Berkati Tuhan lingkungan tempat mereka berada. Berikan kemurahan hati bagi mereka Tuhan yang ada di tempat-tempat yang sulit merayakan Natal, sehingga Tuhan jemaat-Mu dapat juga bersukacita sebagaimana kami di tempat ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkati pemerintah kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan tolong agar satu hati satu pikir mereka menjalankan negara ini untuk kebaikan rakyat Indonesia. Berkati Tuhan juga anak-anak-Mu yang sudah menjadi capres-cawapres, kiranya mereka Tuhan dapat berkompetisi dengan baik dan seluruh pendukung dapat bertingkah laku dewasa dalam tuntunan Tuhan melalui pemerintah, sehingga kami semua Tuhan dapat berdemokrasi dengan baik, sehingga tidak ada kekacauan apapun. Sebab itu berkatilah, lindungilah bangsa kami dengan TNI Polri yang kuat juga untuk melindungi bangsa ini. Terima kasih Bapak,
Kami berdoa juga Tuhan bagi kejadian-kejadian yang ada di belahan dunia lain, di mana Tuhan Israel dengan Palestina sedang panas, ada banyak korban jiwa. Kami tidak berpihak kepada satu bangsa manapun, tapi kami meminta kebaikan Tuhan agar perang dihentikan dalam nama Tuhan Yesus. Agar setiap Tuhan peluru yang dikeluarkan Tuhan dihentikan, tidak lagi merenggut nyawa siapapun yang benar, siapapun yang salah. Ada nyawa yang harus hilang Tuhan. Tolong selamatkan bangsa-bangsa ini Tuhan. Tetapi kejadian apapun yang terjadi di Israel, jika itulah kehendak-Mu untuk kedatangan Kristus kali yang kedua, maka jadilah demikian. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa sembahyang kami mengucap syukur atas anugerah-Mu. Kami dapat merayakan Natal, the gift of God. Kami sebentar akan beristirahat, dan mungkin yang akan kembali ke Jakarta. Tuhan lindungi kami, biar kami semua ada dalam anugerah. Sampai kami bangun besok hari dengan tubuh yang sehat, jiwa yang segar untuk beraktivitas dalam acara berikutnya. Terpuji nama Tuhan. Kami tutup dengan ucapan syukur. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menjadi bagian kita semua mulai hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Diberkatilah setiap pribadi-pribadi kita, diberkatilah setiap keluarga-keluarga, rumah tangga kita, anak-anak, cucu-cucu kita. Diberkatilah setiap pelayanan, pekerjaan, usaha atau pencarian kita. Diberkatilah kebutuhan pangan, sandang, papan serta keuangan kita. Diberkatilah apapun yang kita kerjakan, Tuhan campur tangan sehingga berhasil untuk Dia. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, semua diberkati bersama, katakan amin.